Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar sebuah kisah tentang seseorang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama menyimak bagaimana kisah kelahiran sampai turunnya wahyu kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha sangat membenci Ka'bah dan Mekah. Karena Ka'bah dan Mekah membuat orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut, berbondong-bondong untuk berkumpul beribadah, menyembah berhala-berhala, dan di sana melakukan perdagangan yang hebat, membuat Raja Abraha menjadi iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah yang senantiasa ramai tersebut. Sehingga Raja Abraha pada akhirnya memanggil pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak ada lagi yang datang ke sana. Maka tentara-tentara bergajah itu pun pada akhirnya hendak menghancurkan Ka'bah. Namun seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Fil, datanglah burung-burung yang di dalam mulutnya membawa batu-batu kecil yang berisi api-api yang menghancurkan seluruh tentara bergajah, sehingga Abraha dan tentara bergajahnya mati di tempat. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya membawa keajaiban yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu surga dan yang ada di bumi menjadi tentram, tenang, damai, angin menjadi sepoi-sepoi, tanah menjadi subur, dan yang terjadi pada bayi tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran bayi yang belum ada mempunyai nama sepertinya, yaitu Ahmad atau Muhammad, yang lahirnya sudah diprediksi oleh kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan diberitahukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena sejak dalam kandungan sang ayah Abdullah telah meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kebiasaan penduduk saat itu adalah menyerahkan sang bayi untuk disusui pada seorang wanita yang tinggal di pedesaan. Pertama kali disusui oleh Tuwaibah yang menjadi ibu susu bagi pamannya juga, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hanya beberapa hari saja kemudian disusui oleh seorang wanita pedesaan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW disusui oleh wanita pedesaan dan dibawa ke pedesaan, maka terjadi hal-hal yang luar biasa pada desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak terus berkembang biak sangat banyak, bahkan Halimatus Sa'diyah pun sangat mencintai Rasulullah, bahkan dianggap sebagai anaknya sendiri. Di masa kecil ini pula Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan dibelah dadanya dan dicuci jantungnya untuk disucikan diri Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama sang ibu sampai usia 6 tahun. Namun ternyata ibu Aminah meninggal dunia lalu diserahkan kepada Abdul Muthalib, yaitu sang kakek yang pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sehingga disegani oleh orang-orang di seluruh Mekah. Kemudian sekitar umur 8 tahun sang kakek lagi-lagi meninggal dunia dan diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Beliau mempunyai anak bungsu yang bernama Ali bin Abi Thalib.
Di bawah asuhannya itu, pamannya inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar sejak kecil mengembala dan berdagang. Bertahun-tahun kemudian tumbuhlah menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin karena terpercaya, karena kata-katanya sungguh penuh dengan hikmah dan kejujuran. Dan di usia 25 tahun, Muhammad yang belum menjadi Rasulullah pada akhirnya berniaga ke negeri Syam, membawa dagangan seorang janda yang mulia, janda yang suci bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Ternyata dari hasil perniagaan tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa keuntungan yang berlipat-lipat ganda, sehingga teman seperjalanannya bernama Maisarah memberitahukan hal itu terhadap Khadijah, dan Khadijah binti Khuwailid pun terpesona dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah, wanita yang mulia ini, akhirnya melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mereka menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Di usianya menjelang 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa pergi ke Gua Hira untuk merenung keadaan yang berada di Mekah saat jahiliyah yang sangat jahiliyah, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekejian, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kemaksiatan di mana-mana, sehingga mengakibatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang sekali berdiam diri di Gua Hira. Dan di Gua Hira inilah di usianya ke-40 tahun mendapatkan wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq. 5 ayat surah tersebut menyuruh Rasulullah membaca, menganalisa, menelaah. Islam menyuruh kita untuk senantiasa membaca, untuk memberitahukan kebenaran-kebenaran tentang Al-Quran. Dan teruslah Al-Quran turun secara berangsur-angsur sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di usianya 63 tahun. Dan di akhir hayatnya Rasulullah mengatakan bahwa jika ingin selamat dunia akhirat, maka berpeganglah pada 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis.